Halo teman-teman semua, perkenalkan saya perwakilan dari kelompok saya yang beranggotakan saya sendiri, Nacha Zalea Dwi Art, Nalendra Salomaji, Fitri Lintang Cahyani, dan Hilmi Fajar Muharram akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat tabel dan grafik batang horizontal menggunakan Python. Data yang kami gunakan adalah data resmi dari situs pemerintahan Republik Indonesia, yaitu SIPSN, atau Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, yang dikelola langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Kami akan menganalisis data per kabupaten kota yang ada di Provinsi DKI Jakarta, kemudian menampilkan grafik perbandingannya, dan menghitung total timbulan sampah harian maupun tahunannya. Kasus yang kami ambil adalah data untuk 3 tahun terakhir, yaitu 2022, 2023, dan 2024. Masuk ke bagian pertama, yaitu Import Library. Terdapat dua library utama atau dua perpustakaan utama. Yang pertama ada Pandas dan yang kedua ada matplotlib.pyplot. Pandas digunakan untuk mengolah data dalam bentuk tabel, sedangkan matplotlib.pyplot digunakan untuk membuat visualisasi grafik. Masuk ke bagian kedua, yaitu data tahun 2022. Kita masukkan data tahun 2022 ke dalam dictionary dengan beberapa kolom, yaitu tahun, provinsi, kabupaten kota, timbulan sampah harian, dan timbulan sampah tahunan. Tahunnya kita pakai tahun 2022, provinsinya Provinsi DKI Jakarta, kabupaten kotanya ada 6, yang pertama ada Kabupaten Kepulauan Seribu, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Selatan, dan yang terakhir ada Kota Jakarta Timur. Selanjutnya, ada timbulan sampah harian dalam satuan ton, itu dapat dilihat di SIPSN, sama halnya dengan timbulan sampah tahunan dalam satuan ton, bisa dilihat juga di SIPSN. Setelah dimasukkan semuanya, kita dapat mengubahnya menjadi data frame untuk mengubah dictionary menjadi tabel dengan cara df sama dengan pd.dataframe buka kurung data tutup kurung. Lalu ditampilkan dengan cara display buka kurung df tutup kurung. Masuk ke bagian 3, yaitu fungsi bantu untuk membuat grafik horizontal. Supaya bisa membuat grafik dengan cepat, kita perlu menggunakan fungsi plot_horizontal_bar yang berfungsi untuk menampilkan grafik batang horizontal dari sebuah kolom data. Ada 4 parameter, yang pertama ada series, title, xlabel, dan fixed size. Series merupakan data dari deretan nilai, title judulnya, xlabel itu penjelasan angka yang ada di sumbu X, dan yang terakhir fixed size. Fixed size merupakan ukuran grafik. Lanjut di bawahnya ada plt.figure buka kurung fixed size sama dengan fixed size, yang artinya menentukan ukuran grafik. Di sini kita menggunakan 10,5 yang artinya 10 itu lebarnya dari kiri ke kanan, dan 5 itu tingginya dari atas ke bawah dalam satuan inci. Selanjutnya ada variabel Y dan variabel X. Variabel Y-nya series.index dan variabel X-nya series.value. Series.index artinya nama kabupaten kota, sedangkan series.value itu data sampah per tonnya. Selanjutnya ada plt.bar buka kurung Y, X. Itu untuk membuat batang horizontal. Lalu terdapat juga plt.xlabel, yaitu perintah Python untuk menulis teks di sumbu X. Lalu ada plt.title, buka kurung title tutup kurung, adalah perintah Python untuk menulis judul grafik. Lalu ada plt.gca, buka kurung tutup kurung, .invert_y-axis, itu supaya nilai terbesar dapat ditampilkan di paling atas. Jadi supaya berurutan dari atas itu yang paling tinggi atau yang paling besar, dan yang di bawah itu yang paling rendah atau yang paling kecil. Selanjutnya ada plt.type_layout, itu otomatis untuk merapikan posisi grafik dan teks agar lebih enak untuk dilihat. Dan yang terakhir ada plt.show, itu untuk menampilkan grafik di layar. Masuk ke bagian 4, grafik 2022.
Data diurutkan dari nilai terbesar ke terkecil, lalu kita plot grafik harian dan tahunan. Yang pertama, df underscore daily underscore sorted sama dengan df.sort underscore values, buka kurung, tanda kutip, timbulan sampah harian ton, tutup kurung. Ini kita manggil variabelnya. Yang kedua, masukkan df underscore yearly underscore sorted sama dengan df.short underscore values, timbulan sampah tahunan dalam satuan ton, hampir sama dengan sebelumnya, namun ini versi tahunannya. Masuk ke plot 1, yaitu plot underscore horizontal underscore bar, buka kurung df underscore daily underscore sorted, timbulan sampah harian dalam satuan ton. Kita masukkan lagi timbulan sampah harian per Kabupaten Kota DKI Jakarta 2022, timbulan sampah harian per ton. Lakukan juga hal yang sama di plot 2, namun hariannya diganti dengan tahunan. Masuk ke bagian 5, totalnya. Kita jumlahkan semua totalnya menggunakan sum. Total.daily sama dengan df, timbulan sampah harian per ton tutup kurung .sum. Sum artinya menjumlahkan semua data. Lakukan juga yang sama untuk tahunan. Lalu di print agar data bisa dilihat. Lakukan hal yang sama di tahun 2023 dan di tahun 2024. Namun dengan data yang berbeda sesuai dengan data yang tercantum di SIPSN. Jika sudah dimasukkan semua, jika sudah dilakukan semua langkah-langkahnya, kita running. Setelah di running, maka akan keluar. Ini tabelnya, timbulan sampah harian dalam satuan ton, dan timbulan sampah tahunan dalam satuan ton di tahun 2022. Ini grafiknya. Ini juga grafiknya yang tahunan. Dan ini kesimpulannya di tahun 2022. Total timbulan harian dalam satuan ton di tahun 2022 adalah 8.527,07 ton. Sedangkan total timbulan tahunan dalam satuan ton itu ada 3.112.381,41 ton. Selanjutnya ada data di tahun 2023. Ini tabelnya. Ini grafiknya, grafik hariannya. Dan ini grafik tahunannya. Kesimpulan di tahun 2023, total timbulan harian dalam satuan ton itu ada 8.607,27 ton dan total timbulan tahunan dalam satuan ton itu ada 3.141.650,18 ton. Masuk ke data terakhir, ini tabel di tahun 2024. Selanjutnya ini grafiknya di tahun 2024 timbulan sampah harian. Dan yang terakhir ini timbulan sampah tahunannya. Kesimpulannya, di tahun 2024 total timbulan sampah harian dalam satuan ton itu ada 8.688,34 ton. Sedangkan total timbulan tahunan dalam satuan ton itu ada 3.171.247,60 ton. Sekian penyampaian dari saya. Dengan codingan ini, kita dapat menganalisis timbulan sampah di Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2022 sampai dengan 2024. Kita dapat melihat data per kabupaten kota, grafik perbandingan harian maupun tahunan, serta total timbulan sampah setiap tahunnya. Visualisasi ini dapat memudahkan kita untuk mengetahui daerah mana saja yang menghasilkan sampah paling banyak, serta memantau perkembangannya dari tahun ke tahun.
Sekian dari saya, semoga apa yang saya jelaskan dapat dimengerti dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.